Kakak, kalian suka Xiaoman nggak? Wah, cewek ini badannya bagus. Suka. Cewek cantik butuh bantuan. Bisa chat pribadi nggak? Bisa kok, Kak. Kakak mau Xiaoman ngapain? Cantik, kita main game seru yuk. Aku lepas satu baju, kamu juga. Gimana? Kakak nakal deh. Sekarang giliran kamu cepat. Aku nggak bisa lepas cepat. Aku mau kamu bantuin buka. Cantik maksud kamu. Kita bisa ketemu langsung. Tentu saja, Kak. Cuma perlu 10 pedang besar. Xiaoman bisa temanin kakak 3 hari. 10 pedang besar mahal banget. 10 ya, 10 alamat dan nomor kamar nuansa asing. Di sini, Xiaoman, aku datang. Siapa yang mukul aku? Ini di mana? Siapa kalian? Cangkul saat panas. Keringat jatuh ke tanah. Sampai di pantai barat. Sehari 15.000. Selamat datang di grup Hase. Di sini kalian mulai meraih mimpi. Apa? Grup hasil grup penipu terbesar di Barat Daya. Dengar-dengar grup Hase akan peras semua nilai dulu. Lalu bunuh, ambil organ, jual. Aku nggak mau mati. Cepat lari, aku nggak mau ginjalku diambil. Sudah sampai sini masih mau kabur. Lucu banget. Li Xiaoman, dasar kamu. Berani nipu aku. Kamu miskin saja berani maki aku. Orang, potong lidahnya. Kalian semua nggak punya hati. Nggak takut kena karma? Karma, dengar ya. Aku ini dewa yang atur segalanya di sini. Sedangkan kamu berani maki aku. Biar ku tunjukkan apa itu karma langsung. Gempa, cepat keluar. Kok bisa tiba-tiba gempa sih? Bro, bukankah ini villa mewah kita? Villa mewahku kok jadi rusak begini? Ini kenapa? Selamat datang di neraka tanpa henti. Di sini hidup kalian akan berakhir. Kamu siapa? Aku siapa? Aku malaikat maut yang ambil nyawa kalian. Semua akan kuteri penderitaan. Dalam ketakutan tanpa akhir, mati di dalam ketakutan itu. Siapa cewek ini sombong banget. Berani lawan grup Hase? Dia bukan lawan grup Hase saja, tapi juga lawan kita semua. Baru saja dia bilang mau kita semua mati. Benar, dia bilang semua orang. Termasuk kalian para penipu ini. Dasar penipu model begitu. Gue tahu lo sembunyi di antara kita. Kasih waktu 5 detik. Keluar sendiri. Kalau enggak, gue nggak masalah batalin urusan ini. Bisa gue bunuh kalian semua buat makanan anjing. 1. Siapa yang lakuin ini? Mau mati sendiri? Jangan bawa kami, cepat pergi. 2. Siapa? Keluar sekarang! Xiao Gai, lihat betapa egoisnya mereka. Lucu banget kan? 3. Kapan mereka temani Xiao Gui main game kematian? 4. Kalau Xiao Gai mau main, kita mulai sekarang saja. Waktu habis, nggak ada yang ngaku ya? Ya. Bunuh semua. Jangan biarkan satu pun lolos. Siap, bos. Lihat nih. Kalian main bareng anakku? Main game kematian lempar sapu tangan yuk. Kalian temani anakku main bareng. Main game kematian lempar sapu tangan. Game kematian? Apa itu game kematian? Kalau aku nggak salah, mungkin itu game yang siapa kalah, langsung mati. Di sini grup Hase yang atur. Cuma aku yang punya hak bicara. Aturan mainnya. 1. Saat Xiao Gai mulai nyanyi, kalian lempar sapu tangan ke orang lain. Saat lagu berhenti, yang pegang sapu tangan keluar. 2. Kalau pakai kekerasan nakutin Xiao Gai. Keluar. 3. Kalau mundur tanpa izin. Keluar. Oh ya, kalau keluar dari area terang di bawah kaki kalian Juga otomatis keluar ya. Sok banget kamu. Mau pamer kekuatan sama aku? Cuma Prestir Hasai yang bisa atur di sini. Kamu siapa? Mau kasih aturan di sini? Enggak layak. Aku mau keluar dari area ini sekarang. Mau apa kamu? Mama, dia nggak mau main sama Xiao Gui. Dia juga melanggar aturan. Tangan aku.
Apa yang terjadi? Aku lihat ada seorang kakak baju hitam di depan. Cekik leher dia. Mana ada kakak baju hitam? Jangan asal bicara. Aku nggak asal ngomong. Memang ada kakak berbaju hitam. Dia mencekik lehernya. Di sana tuh. Jangan makan aku. Xiaoshu, dengar ya? Hantu ya hantu. Hantulah yang membunuhnya. Teriak lagi. Gue bunuh lo. Mama dia memukul orang. Aku takut. Pisauku. Kenapa pisau Afeng tiba-tiba melayang, menancap dia di dinding? Ini beneran, dia beneran bisa ngatur hidup mati kita semua. Bro, sekarang gimana? Dia anggap kita kayak ikan di papan. Kayaknya kita dijebak dia. Agak apa kita cuma diam aja dan biarin itu cewek? Biarin dia atur kita? Pisau dia aja nggak bisa dikendalin. Sendiri terbang bilang ke gue harus gimana. Gue nggak peduli lu manusia atau hantu. Mau main kan? Gue temenin sampai habis. Lihat gue, bakal gue cincang lo. Semua diam. Dia mau mulai. Lempar sapu tangan. Dengan pelan memasukkan ke mulut kelinci kecil. Jangan kasih tahu dia. Meski beda dengan saat kecil main lempar sapu tangan, tapi tetap saja permainan anak-anak. Orang dewasa main ini benar-benar kekanak-kanakan. Lirik lagu saja salah. Bukannya tadi dia bilang game kematian? Masa sesederhana ini aja? Cepat pergi dari situ. Cepat pergi dari situ. Kamu kalah. Cepat pergi dari situ. Kamu kalah. Aku kalah, lanjut kalian aja, aku keluar. Apa itu game kematian? Cuma gitu doang? Lari, ada pembunuhan. Aku nggak main lagi, ada pembunuhan. Ada yang mati. Seru, seru. Ini yang namanya game kematian. Yang keluar mati. Mari kita semua hidup dalam permainan ini, menunggu saat kematian tiba. Itu yang dia katakan, biar kita semua merasakan sakit dan siksaan penuh. Kalian siapa sebenarnya kok bisa punya kemampuan membunuh aneh seperti ini? Ibu itu malaikat maut. Si kecil tentu malaikat maut kecil dong. Jangan lari-lari lagi. Permainan akan dimulai lagi. Lempar sapu tangan. Kenapa bengong cepat lempar tanganmu? Jangan sentuh si monyet. Sapu tangan di tanah, bukan di tanganmu. Kamu belum keluar. Serius bro? Kamu nggak baca aturan di dinding? Dia bilang sapu tangan nggak boleh di tangan. Nggak bilang sapu tangan nggak boleh di tanah. Benar juga. Makasih bro. Kamu kalah. Sapu tangan bukan di tanganku. Aku nggak kalah. Tapi ada di bawah kakimu. Bro, tolong aku. Si monyet, bukan aku nggak nolong. Kamu cuma sial. Ternyata walau nggak ambil sapu tangan, asal di bawah kaki sendiri tetap keluar. Kapan permainan ini akan berakhir? Apa dia benar-benar ingin membiarkan kita semua mati di game ini? Permainan dimulai lagi. Dasar brengsek. Mau mati ya? Ada apa? Kali ini tak ada yang keluar? Jangan-jangan aku benar. Aturan game ini ada celahnya.
Kamu kalah. Tolonglah, aku tak mau mati. Aku mengerti. Aturannya ada celah. Kalian berdua tahu apa? Dia selalu berbalik setelah nyanyi lagu anak. Tadi 2 kali, sapu tangan masih di udara. Tepat saat dia berbalik. Jadi tak ada yang keluar. Kita harus lempar sapu tangan pas lirik terakhir. Lempar keluar waktu itu. Tak ada yang akan keluar. Nona, jangan buru-buru, tarik napas. Tunggu sebentar lagi. Yakin cara tadi berhasil? Percaya aku. Sekarang lempar keluar. Sekarang lempar keluar. Ternyata benar, terima kasih. Namaku Chenmo. Kalau kita selamat, boleh tukar kontak? Nama aku Lucia. Tapi apa kita masih bisa selamat? Selama game ada celah, pasti ada cara menang. Percaya kita bisa keluar hidup-hidup. Bro, ngapain sih? Cepat lempar keluar. Santai aja, dia suka main kan? Aku temani dia main serius. Aku juga temani kamu main. Kamu kalah. Kamu curang. Lagumu belum selesai dinyanyikan. Aku berhenti kapanpun aku mau. Sialan. Ketahuan deh. Siapa tahu dia kapan berhenti. Nggak ada cara lain. Harus lempar sapu tangan sebelum lagu berakhir. Lempar sapu tangan sebelum lagu habis. Mas, ini buat kamu. Bro, jangan dong. Berani kamu? Kamu kalah. Kamu kalah. Mereka berdua pegang sapu tangan bersamaan. Gimana dong? Siapa yang keluar nih? Masalah apa? Jelas si miskin ini duluan ambil sapu tangan. Harusnya dia yang keluar dulu. Apa hubungannya sama HG kita? Bener HG, cepat aja lempar sapu tangan itu. Bro, kamu yang ambil sapu tangan duluan. Jadi kamu keluar. Keluar kepala kamu. Kamu si kecil kan? Tadi kamu lihat dia yang ambil sapu tangan duluan kan? Mau mati ya kamu? Lihat baik-baik. Sekarang di sini yang berkuasa cuma kakak malaikat maut dan si kecil. Jangan sok jadi bos di sini. Kalau kamu macam-macam, jangan bilang kakak malaikat maut. Kami semua bakal habisi kamu duluan. Anak ini benar, sekarang kita semua main dengan aturan yang sama, kita harus bersatu, tidak perlu takut sama mereka. Game maut ini mungkin juga kesempatan kita balas dendam asal kita kompak. Kita bisa menyingkirkan para bajingan yang jebak kita ke sini. Kalian babi mati. Akan aku bunuh kalian. Ayo pukul di sini. Mau mati ya? Biar aku bantu. Bro, jangan emosi. Mereka cuma mau kamu langgar aturan, supaya kamu kena hukuman. Aturan kedua, dilarang keras mengancam si kecil. Kalau tidak, mati. Kalau tidak, mati. Tunggu saja bocah. Malaikat maut kamu baru saja lihat juga. Itu anak bodoh itu. Dia lempar sapu tangan ke anak ini, tapi lemparannya meleset. Aku takut sapu tangan jatuh ke arahku. Makanya aku yang coba rebut. Tapi faktanya, dia yang dapat sapu tangannya dulu. Jadi dia kalah. Kamu sendiri yang ambil risiko mati. Mau salahin siapa? Showboy, kamu mau siapa dari mereka? Yang tetap di sini main denganmu? Mama, gimana kalau kita suruh mereka pilih suara? Biar mereka pilih siapa yang mati dari 2 itu. Ini pasti seru. Showboy pintar banget. Hijau berarti hidup yang subur. Aku pasti bisa menang. Hijau juga artinya topi. Kamu, Oke, sekarang kita mulai pemungutan suara. Mau siapa dari mereka yang mati, tinggal pencet tombol kecil di depan mereka. Gampang kan? nggak perlu mikir. Kami semua di grup A, saya pasti pilih kamu. Nakal. Anak kecil berani lawan harga kami? Kamu belum selevel mati aja. Dasar anjing, lihat tuh.
Berani lawan gua, bisa mati sekejap. Berani lawan gua, bisa mati sekejap. Kalian masih ragu apa lagi? Ini kesempatan balas dendam terbaik. Walau kita semua mati hari ini, sebelum mati, pastikan penipu ini mati duluan dari kita. Chen Ma benar, kita tak perlu takut padanya. Semua pilih penipu ini mati. Dasar bajingan, gua bunuh lo. Bisa selamat dulu baru ngomong. Gue juga pilih dia yang mati. Dasar tua bangka! Saudara-saudara, saya Hasai janji pada kalian. Selama dia mati, aku pasti bawa kalian keluar dari game kematian ini hidup-hidup. Setelah selesai, masing-masing dapat 1 juta. Buat pulang, Siapa percaya janji penipu? jangan lupa, di sini markas Hasai. Semua orang hanya dengar aku. Kalau kita bersatu, tak usah takut tak bisa keluar dari game kematian ini. Kau pikir siapa dirimu? Bisa bikin mereka kerja sama. Cari jalan keluar bareng? Ini kartu hitam internasional. Semua harta saya, semua ada di sini. Siapa yang bunuh dia duluan? Kartu ini jadi miliknya setelah selesai. Ambil uang lalu pergi, saya tidak akan halangi. Bro, jangan lakukan. Itu semua aset grup kita. Mana bisa kasih ke orang bodoh ini? Mau memberontak ya? Bro, saya nggak bisa lihat kamu bikin kesalahan konyol kayak gini. Pergi sana. Kartu bank di sini, terserah kalian. Bro, uang nggak penting. Yang paling penting, dia kasih harapan hidup buatku. Maaf. Maaf. Bro, baik, saya ingat kamu. Kalau keluar, cari saya ya. Makasih, bro. Bro, maaf juga. Saya juga percaya sama kamu, bro. Saya nggak percaya kamu. Saya tetap pilih kamu mati. Seru juga. Ternyata suara mereka sama. Sekarang cuma sisa 1 orang. Saya sudah bilang, semuanya orang saya di sini. Apalagi yang kamu punya, Serahkan. kembalikan kartuku, bro. Dia rampas kartu bank saya. Bodoh banget kamu. Tadi aku cuman main sandiwara sama Erhut. Kamu kira aku bakal kasih uang ini? Otak babi kamu. Pantas aja kamu ketipu sampai sini. Kalian pasti mati buruk. Habis nggak bisa pulang lagi. Keluar dari game maut pun tetap nggak bisa lari dari Hasai Group. Kenapa aku sebodoh ini? Kalau nggak bodoh, nggak bakal sampai sini. Li Xiaoman ngapain bengong? Cepat antar si bocah ini ke akhirat. Aku buang dia sekarang. Xiaoman, aku kan top 1 di list kamu. Masa kamu tega biarin aku mati? Masih berani ngaku top 1? Kamu kira aku nggak tahu maksud kamu? Sampah kayak kamu, cuma mikir pakai bawah emang pantas mati. Jangan... 沉默. Mas, Mati aja loh. Apa ini? Li Xiaoman gila ya kamu. Ngapain kamu? Ngapain? Kamu nggak tahu aku mau apa? Jadi kayak gini, kan gara-gara kamu. Oke, mantap. Ayo tahan push. Goyang. Putarnya lebih miring lagi. Aku suka ini. bos. Ya aku juga suka yang seperti ini. Bos, aku juga suka yang begini. Siapa kamu? Lepaskan aku. Semua ini gara-gara kamu. Kamu. Mati aja kamu. Mati aja kamu. Aku bunuh kamu. Bukannya kamu mau bunuh aku? Ayo bangkit, bangun, bukannya kamu mau bunuh aku. Dasar binatang. Ternyata dia juga korban yang malang. Bangun, dasar binatang. Bangun. Xiaoman, jangan diinjak, dia sudah mati. Itu bukan urusanmu. Siapa kamu? Kamu nggak punya hak atur aku. Pergi. Kalau dia nggak bisa, bagaimana denganku? Wang Erhu, mau balas dendam buat Hasai si binatang itu? Menurutmu? Pantas kamu nggak bisa jadi bos. Maksudmu apa? Hasai si binatang itu udah mati. Sekarang grup Hasai juga bukan di bawah kendalimu. Kamu harusnya terima kasih padaku. Salam hormat untuk Bro Hu. Sekarang kamu masih mau bunuh aku?
Kami di grup Hasai tak pernah lepasin pengkhianat. Tapi tenang aja, aku nggak bunuh kamu sekarang. Aku bakal bikin kamu mati perlahan lewat permainan ini. Untuk balas dendam, bro. Maaf. Saya nggak berani, nggak mau pelihara orang hina kayak kamu di sini. Kamu... Dia penyelamatku. Mau ganggu dia? Lewati aku dulu. Mau ganggu dia? Lewati aku dulu. Berani juga anak ini. Mau main pahlawan di depan gue. Nekat banget. Nanti gue urusin lo, Shoshan. Ambil sapu tangannya. Siap, Bro Hu. Kakak, kenapa Kak Chen mau rebutan sapu tangan sama mereka? Dia mau pakai aturan buat bunuh Wang Erhu. Xiaoshu masih nggak ngerti. Aturan mainnya, siapa dapat sapu tangan dia mati. Mereka berdua mau lempar ke lawan di akhir. Oh, begitu ya. Maaf, aku nggak dapat sapu tangan. Nih bocah, sekarang sapu tangan di tangan gue. Nanti lo lihat aja. Lihat gimana gue habisin lo. Mama, aku nggak mau main sapu tangan lagi. Aku mau main yang lain. Main sapu tangan seru kok. Kenapa harus ganti? Aku nggak mau ganti. Ganti aja, ganti aja. Cih, rasain. Xiaoman, ganti game berarti ganti aturan. Kita masih punya peluang. Siapa yang ngekita? Jaga dirimu sendiri dulu. Jangan sampai belum paham aturan di game baru. Udah keluar duluan? Xiaoman, aku tahu kamu pasti baik hati, takut nyusahin aku. Makanya kamu bersikap dingin ke aku tenang. Aku pasti bawa kamu keluar hidup-hidup. Nanti kamu tetap jadi streamer. Aku tetap jadi fans nomor 1-mu. Kamu terlalu percaya diri penggemar budak cinta. Apa itu budak cinta? Shoguai, kamu mau main game apa? Tadi Shoguai lihat mereka bertarung kayak sapi. Seru banget. Jadi Shoguai mau main tarik tambang. Biar lihat tim mana yang paling kuat. Shoguai jadi wasit kecil. Seru banget. Mama jadi wasit besar. Dan awasi Shoguai taat aturan. Oke, Ma. Tarik tambang ya, tarik tambang. Apa itu kipas angin besar? Game berikutnya, Namanya lolos dari maut. Aturannya simpel banget. Nanti kalian dibagi kelompok. 5 orang tiap kelompok. Masing-masing dikunci di rantai besi. di tiap ujung rantai ada meja. Di meja itu ada kunci buat buka rantai. Tentu rantai cuma sepanjang ini. Saat satu tim dapat kunci, itu artinya tim lain akan terseret ke mesin pencacah daging. Kalau mau selamat, kalian harus berusaha keras buat ambil kunci di meja itu. Sekarang sisa 20 orang. 5 orang per tim. Bebas bentuk 4 tim. Lalu undi? Tim mana yang saling lawan? Game dibatasi waktu 3 menit. Game cuma 3 menit. Kalian memang luar biasa. Kalau soal kejam, grup HC kami benar-benar kalah jauh. Permainan omong kosong, apa ini? Bukankah ini suruh kita saling bunuh? Tenaga wanita memang lebih kecil dari pria. Aturan tarik tambang tanpa batas ini sama saja suruh kita mati. Bukan cuma itu, kita semua di sini, kalau bertemu grup HC, orang-orang yang hidupnya di ujung pisau pasti kalah telak. Meski bebas bentuk tim, kita tetap tak bisa kalahkan mereka. Aku suka game ini, anak kecil. Lihat sekarang mau lawan aku pakai apa? Xiaoshan Datu? Asi Heizai, ikut aku. Itu tuh Hu. Selesai sudah. 5 orang ini bisa dibilang yang terkuat di sini. Kekuatan seperti ini, siapa yang bisa lawan mereka? Feng bilang aku gabung tim kalian. Boleh aku masuk tim kalian? Suruh aku apa saja aku mau. Feng perempuan jalang ini membunuh bos besar. Kalau kau biarkan digabung, seluruh grup, termasuk seluruh Teluk Sihai, akan jadi tempat yang tak aman buatmu. Saudara-saudara Tuhu paham? Tak tahu dari mana muka tebalmu datang. Berani satu tim sama kami? Pergi sana. Kalian berdua satu tim sama aku. Pasti kalian menang. Kalian berdua satu tim sama aku. Aku pastikan kalian menang. Oke, aku tim sama kamu. Makasih bos, aku juga mau. Aku juga mau si gendut. Wang Erhu, kau licik. Silakan Maki. Selagi kau masih hidup, Maki sepuasnya. Mas, aku boleh satu tim gak? Oke, aku satu tim sama kamu. Ayo cari anggota baru. Iya. Bro, kita bisa satu tim, gabung timku. Aku jamin kamu menang. Maaf bro,
Kamu sudah musuhin orang grup Hasa. Mereka pasti bunuh kamu. Aku nggak berani satu tim sama kamu. Satu orang bodoh, satu pemberani. Siapa yang mau satu tim sama kalian? Kakak, boleh aku gabung tim kalian? Kalau di luar sini, aku bakal setuju apa saja. Tapi kamu belum sadar situasi? Cewek itu cuma beban di game ini. Mending cari tempat lain aja. Jangan ganggu kami ya. Bros. Om. Jangan maksa lah. Mending diam di situ aja. Kakak-kakak kalian sekarang berempat. Kurang satu lagi kalau nggak sama mereka. Ajak aku aja gabung, aku kuat banget. Nih lihat ototku. Aku kuat banget nih lihat ototku. Itu otot? Itu si lemak. Gabung aja sama kami. Beneran? Tentu aja, lemakmu itu lebih bagus daripada mereka yang udah tua lemah sakit. Ya, aku pasti lebih kuat dari mereka. Andai aku nggak diet. Sudah pada tim semua? Sudah dari tadi. Sudah. Kami juga sudah. Sisanya berlima jadi satu tim. Habislah tim kayak gini. Lawan siapapun kalah. Ya udah mati aja. Toh aku juga nggak mau hidup lagi. Kakak ini baik banget. Di sini ada 2 kakak cewek cantik. Dan 1 om juga. Kita semua bakal mati, tahu nggak? Mati. Aku nggak mau mati. Beneran bodoh nih. Kalau mereka nggak mati kali ini, aku anak mereka deh. Kalian lihat tongkat kecil di tanganku? Di bagian yang nggak kelihatan itu, ada warna cantik yang digambar Xiaoguai. Setiap tim kirim 1 orang. Ambil 1 tongkat. Tim yang dapat warna sama harus tarik tambang bareng. Tim yang dapat warna sama harus tarik tambang bareng. Kuning. Aku juga kuning. Balik sana tinggal tunggu mati aja. Nggak usah lihat lagi, nak. Kita berdua dapat merah. Jangan sombong. Ntar aku kawin kamu. Afung, anak ini emang nggak takut apa-apa kayak babi kebal air panas. Selanjutnya giliran kamu. Santai aja, bro. Kalau aku nggak bisa ngadepin cewek sama si bodoh ini, aku makan kipas angin ini deh. Oke. 2 tim yang dapat kuning. Ayo tarik tambang. Ayo bro. Kawal mereka ke sana. Bagaimana ini yang kita hadapi? Adalah tim terkuat. Lalu bagaimana? Cuma bisa pasrah. Daripada mati, mending coba lawan. Setidaknya masih ada harapan. Kalau tidak, kita pasti mati. Lomba tarik tambang sekarang mulai. Tarik. Tarik. Ayo, bro. Mereka bisa kalahkan para penipu itu. Kamu masih berharap pada mereka, orang yang dipilih Wang Erhu, semua dari tim terkuat Hasai Group. Bandingkan kekuatan sama mereka. Sama aja bunuh diri. Tarik kuat-kuat. Tarik balik. Lalu mereka, Mereka 3 orang plus 2 bodoh itu. Memang tidak sekuat Wang Erhu, tapi tidak beda jauh. Kita berlima kakek, orang bodoh, idiot, dan 2 cewek. Jangankan lawan mereka, bahkan kalau lawan para bodoh yang sekarang main, kita tetap bukan lawan mereka. Kakak kita bakal mati ya. mungkin kita masih bisa manfaatkan celah di game. Celah apa? Sekarang, tarik. Cepat tarik balik. Tarik. Ayo, bro. Jangan. Jangan. Mati saja kalian. Ayo bro, semangat. Ibu, hujan merah turun. Keren banget bro. Ini akibat kita kalah. Mungkin kita lebih apes dari mereka. Kita mungkin nggak tahan setengah menit. Sekarang giliran 2 tim kalian. Cepat ke sini. Ayo bro semua. Sekarang kita bakal kirim yang tua lemah sakit ke akhirat. Ayo.
Bocah, brengsek. Sayang aku nggak bisa antar kalian sendiri. Tapi tenang aja, tubuh kalian akan aku kumpulin buat dikasih makan anjing. Wang Erhu, aku nggak akan ampuni kamu. Chenmo, barusan kamu bilang game ini juga ada celah. Apa sebenarnya celah itu? Chenmo, baru saja kamu bilang game ini juga ada celah-celah. Apa itu? Lihat aturan di dinding. Game sebelumnya, yang namanya Dewa Kematian itu, nggak pernah ada batas waktu. Tapi kali ini dia malah nekanin waktu. Cuma 3 menit. Aku paham maksudmu. Benar. Kalau kita bisa tahan 3 menit, nggak mati game juga selesai. Chenmo, kamu benar-benar pintar. Kalian senang terlalu cepat. Tim yang baru saja dibunuh Wang Erhu. Mereka jauh lebih kuat dari kita. Tapi tetap aja kalah. Kita ini tua, lemah, cewek, dan anak-anak. Mana bisa tahan 3 menit? Asal caranya benar. Bisa juga. Pak tua, maksudmu apa? Dulu waktu kecil kita sering main tarik tambang. Beberapa dari kita jago karena badannya kurus. Sering dikalahin yang kuat. Akhirnya kita dapat cara. Apa ini bisa jalan? Sekarang kayak gini, kita harus coba. Lihat mereka, pada bego semua. Tarik tambang aja nggak bisa. Lihat posisi mereka kayak jalan yang dilewatin anjing. Iya, berdiri begini. Kita pakai satu tangan saja bisa kalahkan dia. Benar. Tertawalah, nanti kamu yang nangis. Babak 2 lomba tarik tambang. Mulai sekarang. Tarik. Dari mana mereka dapat tenaga sebesar itu? Kenapa ditarik juga tetap nggak bergerak? Dari mana mereka dapat tenaga sebesar itu? Kenapa ditarik juga tetap nggak bergerak? Pak, cara Anda benar-benar ampuh. Cuma bagi pengalaman kecil. Kita harus berdiri terpisah. Satu di kiri tali. Satu di kanan tali. Saat narik, tubuh kita bisa saling seimbang. Letakkan Xiaoshu di posisi terakhir. Dia seperti jangkar kapal. Jaga posisi terakhir. Meski tak menang, tapi setidaknya tak kalah. Benar. Kalau kita semua di satu sisi tali, tarik bareng-bareng, tenaga jadi miring. Dan malah buyar. Tak bisa keluar tenaga penuh. Tapi kalau berdiri selang-seling, semua tenaga bisa dikeluarkan. Kalian belum makan ya? Kalau kalah, kalian tahu akibatnya. 1-2 tarik. Aktifkan rencana kedua. Ayo. Kenapa nggak bisa narik lagi? Kayaknya gara-gara posisi mereka pas tarik tambang. Untung ada Xiaoman. Dia perbaiki cara dari kakek tua itu. Meski harus nekat, kita tetap butuh harapan. Bukan nekat tanpa otak kayak kamu. Shoman, kamu ada ide ya? Pas kita tarik tambang, badan kita miring ke belakang. Tapi sudutnya kurang dan terlalu berantakan. Nanti kita miringin badan ke belakang. Hampir rebahan di orang belakang. Tubuh bagian atas sejajar sama tali. Jadi tenaga kita bakal searah sama tali. Kekuatan yang keluar jadi lebih besar. Nggak nyangka kamu paham fisika. Jelas dong, kalau nggak ngerti, gimana nipu si bodoh kayak kamu? Gimana dong benar-benar nggak bisa narik? Bang Fang, cepat cari cara. Kalau nggak bisa narik, kita semua mati. Tarik sekarang. Semangat! Hei Changfeng, kamu pecundang. Bahkan nggak bisa lawan cewek dan idiot. Mati aja sana. Tarik cepat. Bro semua, ikuti perintahku. Dengar kapan mereka mulai mendorong. Nanti kalau aku bilang tarik, langsung tarik. Dengar nggak? Sekarang, tarik. Kita hampir kalah. Cepat cari cara. Apa rahasia antara Xiaoman dan mereka? Semoga punya konflik besar yang nggak bisa diungkap. Kamu memang licik, dengar aku. He Changfeng, tadi Xiaoman bilang istrimu selingkuh sama Duan Lang di belakangmu. Mereka punya anak, namanya He Yuan Yuan. Siapa Duan Lang? Kamu berani selingkuh dari aku? Bro Feng bukan aku. Kamu bohong, 3 tahun lalu, He Changfeng dinas setengah tahun. Saat itu, kamu tidur sama istrinya. Mata dan mulut anak itu persis kayak kamu. Masih mau ngeles? Pantasan aku semakin nggak mirip aku. Ternyata anakmu. Bro Feng, aku nggak selingkuh. Jangan percaya dia. Dia cuma mau... Sekarang tarik. Feng, tarik keras. Dia cuma mau adu domba.
biar kita kalah. Nanti ku urus kau. Ayo tarik kuat, Bo. 1, 2, 3, tarik! Habis kau Chenmo, semua gara-gara idemu jelek. Sekarang mereka makin marah. Tunggu He Changfeng, harus banget kita saling hancur. Ngomong kosong. Memang permainannya gitu. Siap-siap, mati-matian. Fong, abaikan dia. Pasti mau akal-akalan lagi. Kita habisin dia langsung aja. Tunggu sebentar. Masih ingat aturan mainnya? Kita tahan aja begini. 3 menit aja. Kalau waktunya habis, semua tetap hidup. Fung, bener juga kata dia. Tips. Sisa waktu 1-5 menit. Setelah hitung mundur selesai, kalau masih imbang seluruh rantai besi Akan tergulung baling-baling. saat itu kalian semua tidak ada yang selamat. Saat itu kalian tidak ada yang hidup. He Changfeng, bodoh kamu. Kamu yang unggul sekarang. Kenapa kasih mereka peluang? Mereka cuma buang-buang waktumu. Aku tahu. Ayo tarik 1, 2, tarik 1, 2. Chenmo, kamu penipu. Kamu bilang setelah hitung mundur selesai, kita semua nggak akan mati. Mana aku tahu ada aturan rahasia. Hak interpretasi akhir game ada di mereka. Sekarang kita harus gimana? Bukannya kamu janji bawa aku keluar. Cepat cari cara dong. Sekarang sudah begini, masih ada jalan apa? Aku cuma bisa nekat. Chenmo, kamu pintar. Ayo cepat pikirkan solusinya. Asal bisa keluar, aku mau jadi pacarmu. Serius nih? Aku sudah punya ide, tapi sangat berbahaya. Kamu mau percaya aku nggak? Kamu ternyata cuma mikir pakai bawah. Situasi begini cepat bicara. Kalau benar bisa keluar. Aku juga mau jadi pacarmu. Sebenarnya kata-kata Dewa Maut tadi bikin aku kepikiran. Tujuan utama game ini bukan narik lawan ke kipas, tapi ambil kunci di ujung sana. Buka rantai di tangan. Cuma begitu kita benar-benar aman. Ngomong sih gampang. Aku memang udah kalah kuat dari mereka. Jangan harap bisa ambil kunci sejauh itu. Ide apa ini sih? Idenya bagus sih, tapi bukan buat kalian. Hitung mundur 30 detik. Bang Feng, tambah tenaga. Aku hampir dapat kunci. Kalau enggak, kita semua mati. Ayo tarik. Tahan. Hitung mundur 20 detik. 1, 2, tarik. Ini penentuan. Bang Feng, aku dapat kunci. Ngapain bengong? Cepat buka ikatanku. Hitung mundur 10 detik. Tolong aku. 9. Jangan tusuk dagingku. Bocah mampus lo. Kita jadi 5 lawan 3. Sekarang tarik ke belakang. Bang Feng, tolong aku. 7. Tolong kamu. Biar kamu selingkuh. Ayo mati bareng aja. 6. He Changfeng, jadi hantu pun aku nggak akan maafin lo. 5. Xiaoshu, cepat ambil kuncinya. 4. 3. Kakak, ini kuncinya. Jangan buka dulu dirimu, baru selamatin mereka. Aku udah janji sama mereka. 2. 1 waktu habis. Waktu habis. Tolong aku. Maaf bro. Kalau aku mati, lu juga nggak bakal lolos. Mau apa lu lepasin aku? Kalau gitu mati bareng aja. Kakak, Xiaoshu datang selamatin kamu. Sayang banget. Kalau kedua tim mati, Baru ada juara tarik tambang. Menang, kita menang. Kupikir kita pasti mati. Tak sangka kita buat keajaiban. Chenmo, aku cinta kamu. Kita menang ya. Kita menang. Tapi He Changfeng juga susah payah. Jangan lupa masih ada tim terkuat Wang Erhu. Aku lupa masih ada kucing sakit Wang Erhu. Habis lawan Wang Erhu. Selain mati, nggak ada cara lain. Bandel semua. Gue harus turun tangan, gue bukan He Changfeng. Dia tuh bego banget. Gue mau kirim kalian ke neraka. Gue mau kirim kalian ke neraka sekarang. Mama,
nggak mau main tarik tambang lagi. Kenapa sayang? Bukannya kamu senang main? Senang sih, tapi aku nggak ikut main sama sekali. Mereka semua yang main, aku juga mau main. Kalau gitu sayang, mau ganti main apa? Main petak umpet aja. Mereka sembunyi, aku cari. Siapa ketemu dia mati. Seru banget kan? Pintar banget si kecil. Kenapa kita nggak main tarik tambang lagi? Selanjutnya kalian temani Xiao Guai main petak umpet bareng. Podium di depan kalian. Itu rumah Xiao Guai. Xiao Guai bakal tutup mata Dan ngitung angka di rumah. selama itu kalian boleh sembunyi di mana aja. Setelah dia selesai ngitung, Dia bakal cari kalian. Siapa yang ketangkep, dia keluar. Sial, kenapa ganti permainan lagi? Andai masih tarik tambang, gue pasti bikin lo nggak selamat. Syukurlah, akhirnya ganti game. Kalau nggak, mungkin kita udah mati. Petak umpet. Xiaoshui paling suka petak umpet. Tempat gue sembunyi nggak ada yang bisa nemuin. Xiaoman, lo paling tahu grup Hasai? Menurut lo di mana tempat sembunyi yang bagus? Kenapa gue harus kasih tahu lo? Barusan lo bilang mau jadi pacar gue. Siapa juga yang mau jadi pacar orang mesum kayak lo? Lagi pula, barusan kan gue cuma bilang kalau udah keluar. Sekarang gue masih dalam bahaya. Kalian semua udah siap? Xiao Guai mau mulai ngitung? 1 2 3 Tempat sembunyinya Xiaoshui nggak bakal ada yang tahu. 4 Turun sana, berani ikut gue habisin lo. Wang Erhu, urusan kita belum selesai. 5 6 Xiao Guai ada yang sembunyi di kamar dekat tangga lantai 1. Xiao Guai ada yang sembunyi di kamar dekat tangga lantai 1. 7 8 9 10 Xiao Guai mau cari kalian. Tadi kayaknya ada yang bilang di sini ada orang. Xiao Guai Maska ya? Ketangkep. Ternyata nggak ada orang. Nggak bisa, kalau dia gerak secepat ini. Sebentar lagi gue pasti ketahuan, gue harus ganti tempat. Iya, gue bisa sembunyi di bawah meja pidato. Tempat gelap di bawah lampu. Sulit ketemu. Nggak ketemu gua. Kenapa gua bego banget? Ini justru tempat paling gampang ketahuan. Harus ganti tempat. Di kamar kecil ini nggak ada tempat sembunyi. Gua harus keluar cari tempat lain. Ketangkep. Astaga. Dia di sebelah. Kalau gua keluar, langsung ketangkep pasti. Sembunyi di mana ya? Iya, sembunyi di belakang pintu. Begitu masuk dia bisa langsung tutup pintu. Dia pasti nggak nyangka gue sembunyi di belakang pintu. Kok nggak ada orang? Padahal ada yang bilang di bawah ada orang. Gue lihat lo. Tidak mungkin. Kok nggak ada orang lagi? Di belakang pintu. Jangan-jangan ada yang sembunyi. Ketahuan. Hai Xiao Guai. Kali ini nggak dihitung. Aku nggak sembunyi dengan baik. Kita ulang lagi, ya. Mimpi saja. Aku susah payah baru bisa nangkap satu orang. Jangan. game selesai. Apa yang terjadi? Kok tiba-tiba selesai? Kenapa tiba-tiba selesai? Mama, Xiao Guai susah sekali baru bisa nangkap satu orang. Kenapa gamenya tiba-tiba selesai? Xiao Guai nggak mau. Mama pernah bilang, main game juga harus ikut aturan. Xiao Guai sudah ikut aturan. Kamu lupa yang Mama ajarin. Aturan main petak umpet? Rumah kamu diambil orang, berarti kamu kalah. Kamu yang ambil rumahku? Aku nggak sengaja. Aturannya nggak adil. Mereka banyak orang. Shokai sendiri yang mau dicari gimana pun, pasti ada yang ngambil rumahku. Aku mau ubah aturan.
Ganti aturan. Aku mau ganti aturan. Ganti aturan. Ganti aturan? Petak umpet bisa ganti aturan gimana lagi? Nggak mau, makin ganti aturan, makin rugi yang sembunyi. Xiaoguai, mau main gimana? Jadi aturan awal tetap. Tapi kalau ada yang duduki rumahku, aku kalah. Itu diganti. Kalau ada yang bisa rebut rumahku, jadi timku bisa bareng tangkap yang lain. Kalau gitu, yang nggak bisa rebut rumah harus lawan Xiaoguai. Juga lawan yang lain, jadi makin susah sembunyi. Bukannya itu bikin kita susah? Bodoh. Asa jadi tim Xiaoguai. Nggak bakal mati. Iya juga. Xiaoguai, kalau gitu kamu nggak bakal kalah dong. Jadi nggak ada kalah menang, nggak seru mainnya, jadi nggak asik. Bayangin kalau kamu bisa kalah juga. Jadi makin pengen menang. Mainnya jadi lebih seru, lebih menantang. Kayaknya masuk akal. Coba kupikir, dapat. Kita bisa kasih waktu dalam 1 jam. Kalau aku nggak tangkap semua, berarti aku kalah. Yang kalah harus mati. Aku kalah juga mati. Berarti, jadi tim kamu pun masih bisa mati. Iya, seru kan? Xiaoguai, aku nggak maksud begitu. Baru aja aku hampir tangkap kamu. Sekarang kamu dapat kesempatan lagi. Kalau kamu ngomong lagi, aku suruh mama bunuh kamu. Kalau kamu ngomong lagi, aku suruh mama bunuh kamu. Jangan marah, aku nggak ngomong lagi. Bodoh sialan. Ide bagus apaan sih? Gua pasti jadi anak buah Xiaoguai. Nanti waktu tangkap lu, gua lumpuhin duluan. Xiaoguai, aturan udah tetap. Mari kita mulai gamenya. Oke, mama. Mulai hitung. 1, 2, Rohu, kita sembunyi di lantai 2 bukan lebih susah rebut markas. Jadi anak buah Xiaoguai. Emang kamu ngerti apa sih? 3, Si Chenmo tadi sembunyi di lantai 1 ketahuan. Masih sembunyi di bawah, itu cari mati. Kita sembunyi di lantai 2 dulu, cari kesempatan baru turun. Cepat! 4. Kakang, barusan aku dengar dari Xiaoguai kamu ketahuan lagi sama dia. Aduh, kamu bodoh banget. Aku tahu tempat persembunyian rahasia. Ikut aku. Dia nggak bakal nemuin kita berdua. Kita pasti nggak kalah. Serius, Jelas dong. Ayo. ngapain kesana bunuh diri? Ngapain kesana bunuh diri? 5, Kita ke belakang meja itu. Dia membelakangi kita. Dia tutup mata juga. 6, Jadi kalau kita ulur tangan ke sana, kan bisa curi markas dia. 7. Mantap, Xiaoshu, kamu bisa kepikiran ide ini. Xiaoshu paling jago main petak umpet. Ikut aku. 8. 2 orang ini bego banget. Mau selesai juga. Masih nggak cepet-cepet ngumpet. 9. Dia mereka malah mau langsung curi markas di depan mata Xiaoguai. 2 orang bego. Bisa-bisa bikin dia marah. 10. Xiaoguai mau datang nih. Berhasil curi markas. Xiaoguai, sekarang kita ikut kamu. Xiaoguai, kita semua satu tim, jangan liatin kita gitu dong. Serem banget. Mama nggak dihitung. Kali ini juga nggak dihitung. Mama nggak dihitung. Kali ini juga nggak dihitung. Kenapa Xiaoguai nggak mau hitung lagi? Mereka berdua nakal banget. Sembunyi di belakang rumah Xiaoguai. Xiaoguai baru selesai berhitung. Mereka langsung ambil rumahku. Xiaoguai belum mulai cari orang. Aturannya nggak bilang. Nggak boleh sembunyi di belakang rumah. Kamu jangan ngomong. Kakak malaikat maut, jangan marah ya. Soalnya Xiaoguai lucu banget. Kami berdua pingin banget main bareng Xiaoguai. Makanya sembunyi di sini. Kalau kamu nggak puas, kita mulai lagi juga, oke? Xiaoguai gimana? Yuk mulai lagi. Xiaoguai harus tangkap mereka berdua. Tapi kali ini, aku mau tambah 1 aturan lagi. Permainan selesai. Kenapa nih? Kenapa malah selesai mendadak? Mulai sekarang, Peta umpet tambah 1 aturan. nggak boleh sembunyi di lantai 1. Hah, kalau gitu. Jadi orang yang curi rumah dan jadi Xiaoguai bakal susah banget. Sedikit saja ceroboh langsung ketahuan Xiaoguai. Semua ini gara-gara kamu. Apa? Lagi-lagi ulah kamu. Anak kecil bakal kuhabisi kamu. Tunggu sampai kamu jadi orang Xiaoguai dulu. Kenapa galak banget sih? Kali ini aku tangkap kamu duluan. Kenapa galak banget sih? Kali ini aku tangkap kamu duluan. 1, 2, 3, Xiaoshu, kali ini kita sembunyi di mana? 4. Ke tempat aku pertama kali sembunyi. Tempat itu tersembunyi banget.
pasti kita nggak ketahuan. Ayo, 5, Kakak kecil, aku sembunyi di dalam bebek kecil ini. Kamu sembunyi di sapi kecil ini. 6, bisa juga ya Xiaoshu, tempat rahasia ini sampai kamu nemu juga. 7, 8, Xiaoshu nggak bohong kan? Xiaoshu paling jago main petak umpet. Kamu paling hebat. 9, 10. Shogai datang! Ketemu kamu. Ketemu kamu. Xiaoguai, jangan bunuh aku. Aku nggak mau mati. Mana bisa mikir aja. Shogai susah payah baru nemu 1 orang. Jangan. Tolong jangan. Mutatu kalah. Cepat banget sudah ada yang kalah. Gak apa-apa kakak. Kita ngumpet di sini. Xiaoguai pasti nggak nemu kita. Tunggu dia pergi sejauh mungkin dari tangga, baru aku bisa turun ke lantai 1 diam-diam. Lalu aku bisa curi markas mereka. Xiaoshu, aku penasaran. Kamu begini buat apa penipu bawa kamu ke sini? Ibuku yang bawa aku. Ketahuan. Aku menangkapmu. Tempat seruet ini pasti nggak ada yang sembunyi kan? Beneran nggak ada. Untung aja hampir ketahuan. Itu kakak laki-laki. Kita berdua hampir ketahuan sama Xiaoguai. Xiaoshu, tadi kamu bilang soal ibumu. Ibu kamu kenapa? Jangan-jangan kamu dijual ibumu? Iya dia. Dasar bodoh nggak berguna. Kerjamu cuma makan. Baju aja nggak bisa cuci beneran. Mending aku pelihara anjing daripada kamu. Ibu aku sudah berusaha banget. Cuman bisa nangis. Kenapa nggak sekalian nangis sampai mati? Sana gabung sama ibumu yang sudah mati itu. Aku mau cari ayahku. Ayo Xiaoshu, cepat naik mobil. Kuantar kamu cari ayahmu. Bener mama? Cari ayahmu, masa bohong. Ayo cepet. Makasih mama. Tarik napas santai, santai. Santai, santai. Ceritanya seperti itu. Ibu tirimu itu memang nggak bener. Dia suka marah dan mukul kamu, bahkan tega jual kamu. Aku ingin cari mama. Aku juga ingin cari papa. Xiaoshu mau pulang. Jangan nangis Xiaoshu, nanti setelah kita keluar, aku bawa cari ayah kamu. Kalau nggak mau pergi, bisa tinggal sama aku juga sendirian. Makasih kakak. Cawas kalah. Sekarang, Berani-beraninya maling rumah. Mampus lu. Mana ada suara? Hei, berani nyolong rumahku? Berani nyolong rumahku? Dasar jahat bantu tarik perhatian Xiaoguai. maaf ya Xiaoguai. Aku duluan yang nyolong rumah. Kamu baru nangkap aku. Aku tahu. Sekarang aku ada teman. Kita pasti bisa tangkap mereka semua. Kamu ke lantai 2. Cari dari kiri, aku cari dari kanan. Oke, aku pergi sekarang. Li Xiaoman berhasil curi markas. Jadi anak Xiaoguai. Apa Li Xiaoman berhasil curi markas? Kalau begitu, kita makin bahaya dong. Gak apa-apa kak. Barusan Xiaoguai sudah cari kita ke sini. Dia nggak sebodoh itu. Pasti nggak bakal ke sini lagi. Wang Erhu juga berhasil curi markas. Jadi anak Xiaoguai. Apa kucing sakit itu juga curi markas? Wang Erhu berhasil curi markas. Jadi anak Xiaoguai. Apa kucing sakit itu juga curi markas? Sial, Wang Erhu juga bisa curi markas. Tongkat yang tadi kena aku.
Pasti dia yang lempar, dia mau pakai aku. Bikin Xiaoguai perhatian, lalu sembunyi diam-diam di lantai 1. Pas kita semua pergi, dia baru keluar. Berhasil curi markas. Sialan Wang Erhu berani-beraninya pakai nyawa gue. Buat dapetin kesempatan lo, tunggu saja. Nanti semua akan gue balas. Tenang aja kak, santai. Mereka pasti nggak bakal kesini lagi cari kita. Semoga saja. Hei, sekarang kamu juga jadi orangku. Periksa lagi tempat yang sudah aku cek. Aku merasa masih ada yang kelewat. Siap Xiaoguai, tenang aku di sini. Tak akan lepas satu pun ikan kecil yang lolos. Masa kebetulan banget, baru bilang nggak bakal datang. Langsung datang. Nggak apa-apa kak. Kita berdua sembunyi di sini, Xiaoguai nggak bakal nemu kita. Dia malah nggak mau nemu kita. Walau sehebat apapun Xiaoguai, dia tetap anak-anak pikirannya. Tapi Wang Erhu beda. Kalau dia yang nyari, jauh lebih bahaya dari Xiaoguai. Kalau dia yang nyari, jauh lebih bahaya dari Xiaoguai. Terus gimana, Kak? Pindah posisi sekarang udah telat. Tapi untungnya, baik Wang Erhu maupun Li Xiaoman, mereka nggak seaneh Xiaoguai. Masih ada peluang hadapi mereka. Gini aja, kita masing-masing cari posisi enak buat lari nanti. Kalau nanti ada yang aneh, langsung lari. Oke. Siapa di dalam? Keluar sekarang juga. Ruang barang? Kalau ini cuma peta umpet biasa, nggak bakal ada yang sembunyi di tumpukan barang kotor kayak gini. Tapi ini game maut. Demi selamat, orang pun bisa sembunyi di jamban. Itu boneka yang bisa diisi orang, kan? Masih ada 2 lagi. Keluar dasar brengsek! Masih ada 2. Keluar brengsek! Xiaoshu lari! Ternyata kalian 2 tai anjing ini. Gua bunuh kalian. Lari Chinmo! Gua bakal cincang lo sampai hancur. ke sini. Dapat orang di mana? Xiaoshu lari! Ternyata kalian 2 bajingan. Jangan lari, berhenti. Cepat pergi. Cepat pergi. Pergi, Xiaoshu, ayo. Pergi, Xiaoshu, ayo. Xiaoshu. Kakak, waktu sama kamu ini. Sejak mama pergi, Xiaoshu paling bahagia. Xiaoshu sudah nggak punya mama. Nggak bisa kehilangan kamu juga, kakak. Xiaoshu. Xiaoshu turunin aku. Xiaoshu turunin aku. Dasar goblok, lepasin dia. Selamat tinggal kakak. Xiaoshu. Chenmo sukses curi rumah. Jadi orangnya Xiaoguai. Sialan anjing itu lolos lagi. Kamu beruntung. Changshu brengsek. Siapa yang suruh kamu lakukan ini? Zhang Xu. Keluar. Keluar. Xiaoshu sadar, Xiaoshu. Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini? Bodoh sialan. Bangun! Changshu, Changshu. Bangun, bangun Changshu. Changshu. Xiaoshu. Xiaoshu. Dewa kematian, di mana kamu bawa Xiaoshu? Tentu ke neraka. Sisa waktu 15 menit. Kalau mau ikut dia, Aku sangat setuju. Jangan sedih soal Xiaoshu. Cepat bantu Xiaoguai cari orang, kalau tidak, semua yang dilakukan Xiaoshu sia-sia. Xiaoshu, Xiaoshu, di mana kamu? Xiaoshu. Keluar Xiaoshu. Pantas saja bisa main sama si bodoh. Bodoh itu sudah mati. Siapa yang bicara sama kamu? Jangan-jangan kamu sudah gila? Kematian Wang Erhu dan Xiaoshu juga salahmu. Aku pasti akan kirim kau ke sana. Bersujud minta maaf padanya. Dengan bekalmu itu, tak tahu diri. Kalian berdua diam. Waktu sebentar lagi habis. Masih ada 4 orang belum ketemu. Kalau waktunya habis, kalau masih belum ketemu, kita pasti kalah. Minggir, Li Xiaoman dasar jalang. Minggir dari sini. Kalian semua binatang, pantas mati, bisa bunuh kalian langsung. Itu keinginanku seumur hidup.
Di Xiaoman, jalang minggir. Kalian semua binatang, pantas mati, bisa bunuh kalian langsung. Itu keinginanku seumur hidup. Dasar jalang, minggir. Xu Xiaoshan kalah. Tinggal 3 orang. Waktu sisa 12 menit. Cepet banget itu, kucing. Cari di lantai 1. Chen si bajingan, ikut aku ke lantai 2, cepat. Itu Xiao Guai. Wang Erhu, tunggu saja. Tak bisa ketemu aku. Jangan temukan aku. Kamar seberantakan ini gimana sembunyi? Chen si bajingan dan si bodoh. Kayaknya sembunyi di kamar berantakan seperti ini. Sepertinya meja besar ini bisa buat sembunyi orang. Jangan temukan aku. Keluar sekarang! Keluar sekarang! Jangan Xiao Guai. Jangan bunuh aku. Ketemu kamu. Aku nggak mau mati. Satu lagi beres. Zheng Hei Zai. Keluar. Liu Xia berhasil curi markas. Jadi orang Xiao Guai. Satu lagi curi markas berhasil? Nggak bisa, aku harus cari cara. Jangan biarkan orang terakhir juga berhasil curi markas. Orang segini banyak tangkap satu. Kenapa dia bisa curi markas? Hei, jaga aja di dekat markas. Jangan kemana-mana. Kalau ada yang mau curi markas, kamu tahan dia. Panggil aku buat tangkap dia. Oke, aku nggak kemana-mana. Ayo semua cepat. Tinggal 5 menit. Kalau orang terakhir nggak ketemu, kita kalah. Kalau kalah kita semua mati loh. Nggak ada orang, semua tempat udah dicari. Nggak ada jejak si om itu. Dia di mana sih? Ayo keluar. Dia di mana sih? Keluar sekarang. Kenapa nggak ketemu dia ya? Sebenarnya di mana? Yang tua tetap lebih liai, om itu sembunyi rapat banget. Jangan bengong semua. Cepat cari lagi. Kalau enggak, kita semua mati. Tua bangka, tunggu saja kalau aku temukan kau. Aku bakal patahin tangan dan kakimu dulu. Biar kau puas dulu. Darah ini dari mana? Apa di sini pernah ada perkelahian? Jangan-jangan om itu dibunuh, lalu dilempar ke tong air. Jangan-jangan om itu dibunuh, lalu dilempar ke tong air. Hitung mundur petak umpet sisa 10 detik. 10. Habis, waktunya habis. 8. Sial, kemana si tua bangka itu lari? 6. 5. 4. 3. 2. 1. Waktu habis. Ketemu dia di sini. Jangan biarkan dia kabur. Aku mau lihat siapa om ini. Sembunyi di mana sih? Di mana-mana orangnya? Air? Di tong air. Kenapa dia mati? Untung, akhirnya kita temukan tua bangka ini. Dia sembunyi di mana sih? Aku juga sudah cari ke sini. Kenapa nggak ketemu? Di dalam tangki air. Kalian kira aku bodoh? Maksudmu dia sembunyi di dalam tangki? Terus mati kehabisan napas?
Kenapa lihat aku? Bukan aku yang lempar dia ke situ. Kenapa lihat aku? Bukan aku yang lempar dia ke situ. Jadi dia benar-benar cari mati sendiri. Apa jangan-jangan ibumu? Ibu nggak mungkin hancurin aturan permainannya si kecil. Kepalanya dipukul benda ini. Dia dipukul mati dulu baru dilempar ke tangki air. Apa? Siapa yang bunuh dia diam-diam? Ada yang melanggar aturan permainan. Mayat gampang banget sembunyi. Kalau si Chen jahat nggak nemuin dia, pembunuh itu bikin si kecil kalah main. Sudah banyak yang mati. Pelaku pelanggaran pasti di antara kita. Nggak ketemu dia juga percuma. Orang yang bunuh dia, Ada di antara 4 orang yang selamat. Apa? Berarti di antara kita. Siapa dari kalian yang ngelakuin? Gampang nebaknya. Pasti dia. Dia yang nemuin barang tua itu. Selain dia, siapa lagi yang bisa? Jangan nuduh gue sembarangan. Waktu gue datang dia sudah mati. Ada buktinya nggak? Tunjukin dong. Kamu yang lakuin ya? Beneran bukan gue. Ngebunuh dia nggak ada untungnya buat gue. Untungnya cuma 1. Jadi kamu yang bunuh dia duluan. Lalu sembunyikan dia di ember. Sama seperti masalah yang kita hadapi tadi. Kamu yang temukan dia. Bisa pastikan dirimu tidak keluar karena kalah main. Tapi kalau kamu nggak bunuh dia, hidup matimu. Jadi nggak bisa kamu kendalikan. Tapi kalau kamu nggak bunuh dia, hidup matimu. Jadi nggak bisa kamu kendalikan. Chenmo nggak nyangka kamu segitu kejamnya. Jangan dengerin omong kosong dia, pasti dia pelakunya. Makanya alasannya dia jelas banget. Sekarang dia mau cari Xiao Guai, biar bisa cari yang langgar aturan main. Biar bisa fitnah aku. Biar lepas dari hukuman Xiao Guai. Berani-beraninya kamu nuduh gue. Mau gue bunuh juga sekarang? Xiao Guai, lihat. Sekarang dia mau bunuh aku juga. Pasti dia yang bunuh Om. Kalau bukan dia, siapa lagi pembunuh Om? Kamu... Semuanya diam. Ikut aku cari mamaku. Mama, siapa di antara mereka berempat pelakunya sebenarnya? Xiaoguai, ayo kita main game lagi. Aku nggak mau. Aku mau tahu dulu siapa yang langgar aturan game. Dia hampir bikin Xiaoguai kalah. Game ini buat bantu kamu cari si pembunuh. Game apa ini? Kamu sama mereka, Total ada 5 orang. setiap orang bisa tanya 1 pertanyaan ke siapa saja. Tapi cuma sekali. Yang ditanya nggak boleh bohong. setelah 5 pertanyaan, Kalian pilih siapa pembunuhnya. Yang pilih benar, selamat. Yang salah, mati. Mama kasih tahu ya. Keempat orang itu pernah ke ruang air. Wah, semuanya pernah ke ruang air? Artinya, mereka semua mungkin pembunuhnya. Menarik. Game ini seru banget. Ini kayak permainan murder mystery kan, tapi bedanya tiap orang cuma boleh tanya 1. Dan yang ditanya nggak boleh bohong. Jadi makin susah. Kalau pertanyaannya nggak penting, hasil voting terakhir bisa sangat terpengaruh. Yang salah pilih. Nggak cuma kalah, tapi mati. Yang salah pilih. Nggak cuma kalah, tapi mati. Malaikat maut, boleh nggak? Kita diskusi dulu. Nggak boleh. Baiklah. Aku tanya dulu, apa kamu pembunuhnya? Bisa tanya kayak gitu ya? Aku memang tanya begitu? Karena semuanya nggak boleh bohong, Xiaoguai, jadi nggak boleh langsung tanya. Siapa pembunuhnya? Kalau semua tanya begitu, jawabannya cepat ketahuan dong. Jadi permainan ini jadi nggak seru. Iya juga. Biar aku pikir dulu. Aku masih mau nanya kamu kutanya sebelum temukan Om. Apa pernah ketemu dia? Aku belum. Itu nggak mungkin, aku sudah pernah ketemu dia. Kamu pintar juga. Bohong itu langgar aturan nyawa taruhannya. Harus pintar dong. Aku tanya kamu. Tadi Xiaoguai tanya aku, sebelum temukan Om sudah pernah ketemu dia? Bukan tanya aku, setelah permainan putaran terakhir mulai. Dan sebelum ketemu dia, sudah pernah ketemu? Kita semua sudah pernah ketemu dia sebelumnya? Kalau aku jawab belum, berarti bohong. Itu melanggar aturan permainan. Aku bakal kena hukuman. Untung aku sadar tepat waktu, jadi masih selamat. Kayaknya pertanyaan yang kita ajukan mau tanya siapa. Harus dipikir matang-matang. Ternyata game ini bisa berbahaya tanpa disadari. Ternyata game ini juga ada bahaya yang sulit dihindari. Hampir saja nyaris ketipu. Kalau semua orang pilih Chenmo, tapi dia bukan pelakunya, itu bakal langsung pengaruhi hasil voting terakhir. Saat itu aku juga mati. Mama, tadi dia jelasin. Kenapa dia jawab begitu?
Itu nggak dianggap diskusi sama orang lain? Tentu tidak, aku cuma jelasin jawaban sendiri. Mana bisa dibilang diskusi? Xiao Guai, ya dia benar. Jelasin jawaban dan diskusi itu beda. Mama ingetin kamu. Kunci game ini Ada di penjelasan terakhir. Oh. Ayo cepet tanya. Li Xiaoman di awal game langsung berhasil serang. Harusnya dia nggak di lantai 2. Kalaupun iya, dia nggak sempat bunuh Om. Sisanya tinggal Liu Xia dan Wang Erhu. Siapa di antara mereka? Wang Erhu, aku tanya. Waktu main petak umpet, kamu kepikiran buat bunuh Om nggak? Tentu aku mau. Orang brengsek ini hampir bikin aku kalah. Aku pengen dia hancur berkeping-keping. Jawabannya sebentar lagi keluar. Chen, mau aku ulangi pertanyaan Xiao Guai. Setelah ronde terakhir petak umpet dimulai, sebelum kamu temukan orang tua itu, pernahkah kamu lihat dia? Tidak, enggak. Mana mungkin? Kamu paling berpeluang beraksi. Diam. Kamu bisa bikin semua salah paham. Liu Xia, aku tanya. Di ronde akhir permainan, dari kamar mana kamu keluar? Liu Xia, aku tanya di ronde akhir permainan. Dari kamar mana kamu keluar? Aku keluar dari ruang cuci. Kayaknya ada kejutan baru. Seru. Aku keluar dari ruang cuci. Tapi aku juga nggak mungkin bunuh pria tanpa suara. Aku juga mau tanya ke kamu. Kapan kamu masuk ke sana? Dari awal udah masuk. Jadi jawabannya udah jelas kan? Aku udah masuk ruang cuci dari awal. Tapi itu karena pas aku masuk di dalam ada tempat sampah plastik besar. Karena aku latihan dansa, badanku lentur banget. Jadi aku bisa... Lihat, ini tangan yang robek. Bener ya? Jadi, bekas darah di Kiran itu punyamu, bukan om-om itu? Itu dianggap pertanyaan. Tentu saja enggak. Setiap orang cuma boleh tanya sekali. Ini pendapatku. Aku ngumpet di tempat sampah jalan jadi pelan banget. Makanya aku yang terakhir masuk ke rumah Xiao Guai. Terus, Wang Erhu sama Li Xiaoman di pojok tangga. Pernah lihat aku ngumpet di tempat sampah. Dan juga Wang Erhu dan Lin Xiaoman juga di pojok tangga. Pernah lihat aku ngumpet di tempat sampah. Aku emang pernah lihat. Aku juga pernah lihat. Saat itu aku sempat berpikir, siapa yang pindahin tempat sampah ke situ? Ternyata kamu sembunyi di sana ya? Karena semua sudah bertanya. Sekarang kita mulai voting. Di meja ada 5 kertas dan pena. Ambil satu tiap orang. Tulis siapa menurutmu pelakunya. Tunjukkan hasil voting kalian. Kenapa? Kenapa semua pilih aku? Wang Erhu, Chen Mo, Li Xiaoman. Kalian semua juga bisa saja bunuh dia. Kenapa semua pilih aku? Bodoh, Li Xiaoman yang pertama curi di rumah. Menurutmu dia sempat melakukannya? Dan cewek sialan itu paling penakut? Bunuh ayam saja takut. Mana berani bunuh orang? Dasar brengsek. Setelah game ini mulai, sebelum dia ditemukan, tak ada yang lihat dia. Menurutmu dia pelaku? Xiao Guai juga bukan. Aku juga bukan. Berarti tinggal kamu. Lalu kalian gimana, Chen Mo? Li Xiaoman, kenapa kalian pikir aku pembunuhnya? Rasanya pertanyaan dan jawabanku nggak ada celah sama sekali. Juga nggak mungkin bohong. Chen Mo, bahkan kamu nggak percaya aku. Kak, kamu terlalu terburu-buru. Daripada bilang pelaku di antara kita berempat, lebih baik dibilang hanya 3 orang. Karena apakah diri sendiri pelaku? Hati masing-masing paling tahu. Jadi dari awal, pilihannya cuma 3 orang. Dari awal cuma ada 3 pilihan. Alasan aku bukan pelaku, barusan sudah dijelaskan Wang Erhu. Sedangkan apakah Wang Erhu pelaku berkat pertanyaanmu tadi? Pertanyaanku, Wang Erhu aku tanya, waktu main petak umpet, pernah nggak mau bunuh pria itu? Dia sudah bilang, dia ingin bunuh orang tua itu. Aku justru berhasil memaksa dia ungkap niat membunuhnya. Kamu benar. Tapi sebelum game dimulai, Dewa Kematian kasih tahu Xiao Guai. Kunci dari game ini Ada di penjelasan terakhir ini. Kunci dari permainan ini adalah penjelasan setelah menjawab pertanyaan.
Penjelasan Wang Erhu adalah, Bajingan ini hampir bikin aku kalah. Aku hampir ingin mencincangnya. sekarang apalagi yang mau kamu katakan? Kalau memang Erhu yang membunuh, dia sebenarnya bisa langsung cari Om. Nggak perlu repot-repot begitu. Itu sebabnya dia hampir kalah. Wang Erhu bukan pembunuhnya. Jadi, penjelasannya barusan jujur. Kedua hal itu saling menguatkan. Itu buktikan, Wang Erhu bukan pembunuhnya. Salahmu adalah kamu tidak seharusnya kasih lihat lukamu ke kami. Aku cuma mau buktikan aku nggak bersalah. Iya. Tapi caramu terlalu jelas. Kita semua cari pembunuhnya. Harusnya cari petunjuk dari sisi lain. Bukan cuma tanya motif pembunuhan yang tidak ada petunjuknya. Tujuanmu cuma satu, mengalihkan perhatian semua orang. Cuma pembunuh yang bakal begitu. Dan kata Chen tentang darah di keran. Xiaoguai juga mikir gitu. Kamu kan belum lihat dia mati. Kenapa kamu buru-buru banget? Suruh kita lihat lukamu. Hanya tahu dia mati karena apa? Baru kamu buru-buru buktiin diri ya. Bukankah aku juga nyoba ngumpet di tong sampah? Perlahan ambil alih rumah. Aduh, kamu bego banget sih. Xiaoguai aja sadar. Setelah tunjuk luka, Chen si jahat ngomong. Kamu nggak kaget ke Om itu? Apa mati kena keran naik? Tapi kamu malah tenang alihin topik. Kamu ngelakuin ini buat hindari masalah. Jadi, kamu yang bunuh dia? Xiaoguai emang pinter banget. Xia, aku nggak nyangka kamu gitu orangnya. Padahal aku mau ajak kamu pergi dari sini. Ya, aku yang bunuh dia. Sial, dia pantas mati. Ya, aku yang bunuh dia. Sial, dia pantas mati. Semua orang punya rahasia sendiri. Kenapa dia pantas mati? Dia itu bajingan tua. Kak, kamu lagi ngapain? Oh, Om, ternyata aku mau ambil barang-barang dari dalam, sembunyi di tong sampah. Ya, Kamu bisa masuk? aku penari. Tubuhku lumayan lentur, langsung bisa masuk. Om, cepat cari tempat sembunyi. Sebentar lagi Xiaoguai datang. Biar aku bantu. Nanti aku sembunyi di ember itu. Makasih ya. Kita sekarang satu perahu. Sama-sama. Jangan gerak. Kalau ribut kita mati bareng. Om tahu nggak gimana bisa sampai ke si hewan? Om itu yang biasa. Kalian sebut hidung belang. Setiap malam Om keluar. Buat cari gadis. Menggoda seperti kamu. Kemarin ketemu penipu. Nggak berhasil. Akhirnya Om dibawa ke sini. Jangan gerak. Sudah lama Om nggak makan daging. Kira-kira di sini nggak ada kesempatan lagi. Ternyata maut yang kasih kesempatan bagus ini. Maut yang kasih kesempatan sebagus ini. Bukankah dia mau bersembunyi di dalam ember? Jadi aku memenuhinya. Lalu aku masukkan dia ke dalam. Setelah itu aku membersihkan jejaknya. Lanjut berpura-pura. Tanganku ini tergores saat dia melawan. Tergores oleh ujung keran yang patah. Begitulah kejadiannya. Aku yang langgar aturan main. Hukum saja aku. Bunuh aku saja. Aku juga tak mau hidup lagi. Chen Mo, kamu juga tak perlu pura-pura lagi. Aku juga tahu kamu sama seperti pria tua itu. Kalian semua ingin padaku. Malaikat maut, dia memang langgar aturan main. Tapi itu tak memengaruhi hasilnya. Kenapa kamu bunuh dia? Dia hampir bikin Xiaoguai kalah. Harus dihukum. Lihat masih mau main sama aku. Berani macam-macam lagi? Masih main game? Tinggal kita bertiga. Mau main game apa lagi? Apa kita benar-benar harus main sampai semua orang mati baru selesai? Bagus kalau semua orang mati. Nanti banyak orang bisa temani Xiaoguai main tiap hari. Tapi sekarang memang orangnya kurang. Mama, sekarang orangnya terlalu sedikit. Bisa tambah orang lagi. Xiaoguai mau berapa orang? Xiaoguai pikir dulu. Selain Xiaoguai, tambah 3 lagi. Oke, Jadi keputusan pilih orang? serahkan ke mereka. Oke. Mereka masih bisa langsung tambah orang baru.
Dengan kekuatan malaikat maut, semua itu gampang. Tapi sekarang, keputusan ada di tangan kita. Ini kayaknya nggak semudah itu. Kalian bertiga masing-masing punya satu kesempatan. Pilih satu orang yang ada hubungannya sama yang lain. Buat main game ini, soal milih siapa. Terserah kalian. Pilih orang yang punya hubungan sama dia. Itu kejam banget. Oke, aku mau pilih orang terdekatnya buat main game. Wang Erhu jangan berani-berani. Boleh. Bukankah aku lagi jual ikan? Kenapa aku di sini? Ayah, Xiaomo! Xiaomo, kenapa kamu di sini? Aku telepon kamu tapi nggak diangkat. Cari kamu di kosan juga nggak ada. Aku benar-benar khawatir. maaf ayah. Ini semua salahku. Tapi sekarang bukan saatnya bicara begitu. Sekarang kita di neraka. Bisa mati kapan saja. Neraka? Ayah, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa, jangan bikin aku takut ya. Nak, Om tahu kematian kalian berdua nggak adil. Kali ini datang terburu-buru, juga nggak bawa hadiah. Ikan ini tanda perhatian dari Om. Tolong terima aja. Aku mohon lepaskan anakku. Tolong lepaskan anakku. Ayah, kamu ngapain? Maut nggak peduli gituan ya. Tolong lepaskan anakku. Ayah, kamu ngapain? Maut nggak peduli gituan ya. Kakek ini bikin aku ngakak. Ngomong-ngomong, kamu yang pertama yang kasih kami hadiah. Oke, ikan aku terima. Asal kalian senang aja. Kalau butuh apa-apa, bilang ke Xiaomo. Suruh dia bawa ke kamu. Ayah, cara kamu juga oke ya. Anakku udah berapa kali ayah bilang, urusan dunia persilatan, bukan soal bertarung, tapi soal relasi sosial. Ingat ya. Lanjut pilih orang. Aku pilih Wang Erhu yang... Ampuni kalau bisa. Pilih orang yang paling bencinya. Tua bangka berani main curang sama gue. Ayah hebat. Aku pilih yang paling benci Wang Erhu. Ini tempat apa? Wang Erhu, kamu rebut istriku, bikin anakku mati. Berani-beraninya sembunyi di sini. Gue bakal bunuh lo. Jangan deketi aku. Lanjut pilih orang. Kalau gitu, aku pilih orang yang paling ditakuti Wang Erhu. Kalau gitu, aku pilih orang yang paling ditakuti Wang Erhu. Li Xiaoman, kamu cari mati. Orang yang paling kutakuti. Li Xiaoman, mulutmu bawa sial. Gawat. Kenapa? Orang yang paling ditakuti itu. Bukankah aku sudah mati? Hah? Kenapa bisa merasa? Bro, lama nggak ketemu. Erhu, kamu juga mati. Mati apanya, kamu baru dihidupkan lagi. Li Xiaoman, aku bakal hancurkan tubuhmu. Selamat datang di neraka tanpa batas. Ini akan jadi tempat akhir hidup kalian. Biar kalian rasain dulu. Sebelum mati. Takut. Sekarang kalian tahu ibu saya hebat kan? Selanjutnya, semua harus ikuti aturan main. Kalau enggak, bakal dihukum. Jadi kita main game apa sekarang? Kalian berenam ke sini untuk undi. Yang dapat merah, satu tim. Yang dapat hijau, satu tim. Ayah dapat warna apa? Hijau. Kamu merah? Waduh, saya nggak bisa satu tim sama ayah buat lindungi. Nggak apa-apa, Kak. Bro, saya hijau. Gue juga... Dua bos. Saya juga hijau.
Jangan bikin repot ya, Pak. Kalau nggak, gue habisin. Game berikutnya namanya cabut nama nyawa. Game berikutnya namanya cabut nama nyawa. Cabut nama nyawa. Game apa nih? Mirip kayak di TV. Game kayak acara variety itu. Ini menyangkut hidup, tapi ini adalah hidupmu. Nanti nama kalian akan ditempel di punggung. Akan ditempelkan nama masing-masing. Tetap dibagi 2 tim dengan cara bebas. Akan dibagi 2 tim. Bertarung 1 lawan 1. Saling sobek papan nama di punggung lawan. Yang disebut papan nama itu? Apa kalau papan namanya disobek, orang itu langsung mati? Iya benar. Yang papan namanya disobek akan langsung mati di tempat. Dan duel kali ini dibatasi 5 menit. Total waktunya setengah jam. Jadi game yang biasanya pakai otak, diganti jadi adu fisik. Ini makin kejam. Iya, game saling lawan kayak gini. Cuma yang kuat punya peluang menang. Sebelumnya tarik tambang bisa menang karena kerja sama tim. Sekarang harus bertarung sendiri-sendiri. Kalian berdua pengecut. Lihat aku lawan 3 orang mereka. Bro, kita bertiga, meski cuma 2 di antara kita yang jago, tapi kita semua tangguh. Di antara mereka bertiga ada 2 yang lemah. Mau duel atau keroyokan? Kita pasti menang telak. Kali ini aku akan buat Li Xiaoman berlutut di depanku seperti anjing, merintih. Aturannya belum selesai di sini. Hanya boleh 1 lawan 1. Dan tidak boleh keluar dari ring ini. Nanti aku akan masuk ke salah satu dari kalian sebagai mata-mata. Saat main game, kalian harus cari aku dan cabut tanda nyawaku. Siapa yang berhasil cabut tanda nyawaku, timnya langsung menang. Tim lawan langsung kalah. Jika waktu habis, masih belum temukan aku, kedua tim akan mati. Jika waktu habis, masih belum temukan aku, kedua tim akan mati. Apa? Harus cari mata-mata juga? Ini susah banget. Ada 1 aturan lagi. Hanya jika kalian sudah pastikan siapa aku, teriak kamu mata-mata, baru bisa cabut tanda nyawaku. Aku kalah. Orang yang aku masukin masih tetap main. Kalau salah cabut, orang yang dicabut nggak kalah. Yang cabut tanda nyawa bakal kalah. Jadi, kalian semua cuma punya 1 kesempatan tangkap aku. Apa? Menang game. Kalau nggak temukan mata-mata tetap mati. Kalah juga tetap mati. Gimana mainnya ini? Jangan dong, Oce. Awas mati baik-baik. Siapa mata-matanya? Xiao Guai mau masuk ke tubuh kalian. Siapa yang mata-mata? Bukan aku pokoknya. Sudahlah, aku nggak peduli siapa mata-mata. Pokoknya aku mau bunuh. Wang Erhu si brengsek itu. 2 tim kalian, Semua punya label masing-masing di badan. sekarang masing-masing kirim 1 wakil. Sud, yang menang yang pilih. Mau lawan siapa? Biar aku bajingan keluar loh. Lihat aku bisa kalahin lu nggak? Erhu, maju. Biar si anjing kalah tahu siapa kamu. Siap, Kak. Sang Biao, tadi aku takut lo, tapi sekarang kakak balik. Ngejatuhin lu semudah, ngejatuhin semut. Sang Biao harus menang-menang biar bisa atur strategi. Jangan pulang kalau kalah. Ayo. Shoot. Selesai. Kali ini kita nggak bisa kendalikan situasi. Kita pasti kalah. Mantap. Lihat nggak? Mau lawan gue? Kamu tetap aja anak kecil. Gue bakal bunuh lu. Bro, jangan pukul. Kalau kamu pukul sekarang, bisa bikin Dewa Kematian marah, kena hukuman. Dan Beneran? tentu aja, gue dari game pertama masih hidup sampai sekarang. Percaya aja sama gue. Pasti aman. Oke. Asal bisa bunuh Wang Erhu, gue nurut sama kamu. Sudah nggak bisa dicegah. Kalian semua pecundang, mati aja. Lihat gue bakal koyak kalian satu-satu. Li Xiaoman, berani juga jebak gue waktu itu. Lihat nanti gimana kabur dari gue. Gue pilih Lin Xiaoman, perempuan sialan ini. Masih mau jahat sama gue. Nanti gue sobek pakai tangan sendiri. Wang Erhu, milih lawan cewek, apaan sih? Kalau berani lawan gue, kita duel laki-laki. Bertarung adil. Lihat gue nggak sobek kamu. Kalau berani, pilih lagi. Kamu pikir bersembunyi di sini bikin kamu aman? Pokoknya hari ini kamu tetap mati. Mendingan biar kakek puas-puasin dulu. Balas dendam buat anakku. Aku suka banget lihat kamu benci aku sampai gigit gigi.
tapi nggak bisa sentuh aku sama sekali. Aku suka pilih yang lemah buat dihajar. Terus kenapa aku memang kalah sama kamu? Tapi kakak gue bisa kalahin kamu. Tunggu ronde kedua. Kakakku sendiri yang bakal cabik-cabik kamu. Jangan buru-buru mati dulu. Jangan terpancing provokasinya. 1 menit lagi, game mulai. Habis ini urutan mainnya pasti mati di tangan Hasa. Gimana dong? Sini, gue kasih tahu. Kemarin gue cuma kena perangkap mereka. Mau lihat kalian bisa apa lagi kali ini? Cuma trik murahan. Game siap mulai. Hitung mundur 10 detik lagi. Duel mulai. Lakukan sesuai rencana. Li Xiaoman bajingan lupa budi. Masih berani jebak gua. Emang Karman nggak pernah salah. Akhirnya kamu jatuh ke tanganku lagi. Hari ini aku mau lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Cih, malah balas jahat. Lihat aku hari ini. Ini semua salah kalian. Kalian lebih hina dari binatang. Sudah mempermalukan aku. Masih juga bawa aku ke sarang setan ini. Kalau aku nggak pura-pura baik, aku udah mati gara-gara kalian. Sampai kayak kamu layak mati. Nanti pas mulai, kamu harus tarik waktu bikin dia marah juga. Semakin lama kamu tahan, dia makin panik. Lalu saat itu, kamu lakukan begini. Berani-beraninya maki gue. Sekarang sujud minta ampun. Bisa ku beri hidup 3 menit lagi? Atau ku bunuh kamu sekarang? Mimpi aja. Kamu sendiri yang bilang, ingat, 5 menit bisa lakukan banyak hal. Siapa tahu kamu bisa nikmatin juga. Cuma kamu anak haram. Masih 5 menit menurutku kamu bahkan nggak tahan 10 detik. Li Xiaoman dasar jalang. Dulu aku dan Hagenai kamu kayak naik kuda. Waktu menunggangimu, kamu sering banget jilat kami berdua. Sekarang aku lihat kamu benar-benar mau mati. Sekarang aku bikin mulutmu robek, biar kamu ke neraka. Arhu, ngapain? Waktunya nggak cukup. Hage, langsung habisin aja. Kebangetan kalau gitu doang. Aku mau siksa dia pelan-pelan. Biar dia lebih baik mati daripada hidup. Dasar anjing, berani lawan datang sini. Anjing, kalau berani, datanglah. Jalang, jangan ngelawan percuma. Udah, sebelum mati biar aku nikmatin dulu. Jadi arwah juga tetap keren. Kamu, binatang, mau bunuh atau apain, terserah. Lepasin. Aku menang, Li Xiaoman. Hari ini kamu mati di tanganku. Itu keberuntungan besar buat hidupmu. Wang Erhu, jangan senang dulu. Lihat apa yang kamu pegang. Lihat apa? Dewa kematian, aku menang. Cepat umumkan dia keluar. Pertandingan lanjut. Apa? Kok bisa cuma kertas kosong? Gimana mungkin? Wang Erhu, kamu penuh dosa. Bantu orang jahat, pantas dapat hukuman ini. Mati aja lo. Dewa kematian Xiaoguai curang. Dia langgar aturan. Aturan nggak larang, jadi bukan langgar. Lagi pula aturan juga nggak bilang nggak boleh tambah kertas di papan nama. Cuma boleh tempel 1 papan nama. Kali ini kamu boleh akalin. Lain kali nggak bisa pakai lagi. Wang Erhu gagal main. Mati. Erhu, tunggu aja. Gua urus bocah ini dulu. Balas dendam soal 1 tombol. Gua urus bocah ini dulu. Balas dendam soal 1 tombol. Hitung mundur 5 menit. Ayo bocah. Dulu gua mati gara-gara cewek jalang itu. Kali ini gua bunuh lo sendiri. Gua juara tinju WSB 3 tahun berturut. Kalau sekarang, lo berlutut di depan gua. Bungkuk kasih papa nama lo. Serahkan aja. Mungkin gua kasihan. Kasih lo siksa lebih ringan. Hasai, dengar aku bilang, jangan sombong. Akhirnya kebaikan dan kejahatan akan dibalas. Banyak buat jahat, pasti akan jatuh sendiri. Kau menipu banyak orang ke si Haiwan, menguras habis nilai mereka. Kau juga menyiksa mereka. Bahkan rekanmu Li Xiaoman pun tidak kau lepaskan. Apa kau masih manusia? Omong kosong. Dia orangku sendiri. Dia layak. Dia memang sampah sejak lahir. Kau tidak tahu, dulu dia sangat berusaha menyenangkanku. Benar-benar rendah.
Hasai, kau lebih buruk dari binatang. Sejak hari aku dinodai olehmu, mimpiku hanya membunuhmu dengan tanganku sendiri. Walau kau hidup lagi, lalu kenapa? Aku akan bunuh kau sekali lagi. Bocah bau, masih mau serang aku diam-diam? Mau main trik sama aku? Kamu masih terlalu hijau. Jalan kecil, biar ku kasih tahu satu rahasia yang memaksamu masuk dunia hiburan. Tragedi keluarga itu rencana aku sendiri. Apa kau bilang? Yang memaksamu masuk dunia hiburan, tragedi keluarga itu rencana aku sendiri. Apa kau bilang? Saat pertama kali aku bertemu denganmu waktu itu di acara seni sekolah kalian. Tapi kamu terlalu polos, tak punya keahlian. Aku pakai trik kecil, paksa kamu masuk sekolah seni, latih bakatmu sekarang. Skill tinggi. Maksudmu? Kecelakaan orang tuaku dulu. Kamu penyebabnya. Trik kecil, uang untuk selamatkan ibumu, uang asuransi ayahmu. Kamu tahu kemana perginya? Semuanya masuk kantongku. Kalau mereka tahu di alam kubur, putri yang mereka lindungi dengan nyawa, sekarang jadi budak si pembunuh. Apa yang akan murah-murahkan? Aku akan bunuh kamu. Xiaoman, tenanglah, aturannya cuma 1 lawan 1. Kalau kamu naik panggung, kamu gugur. Persetan sama Dewa Maut. Persetan sama permainannya. Dia bunuh orang tuaku. Hina aku 3 tahun. Biar mati tetap bunuh dia. Xiaoman, dengarkan aku. Aku akan bantu balaskan dendammu. Percayalah padaku ya. Sang Biao, ngapain bengong? Ayo bantu. Xiaoman, jangan begini. Kamu mau mati. Aku baru saja hidup lagi. Aku nggak mau mati lagi. Chenmo, awas di belakangmu. Chenmo, hati-hati di belakangmu. Chenmo, aku sudah bilang. Jangan main licik sama aku. Mati saja engkau. Ambil ini. Kakek mau mati ya? Bukan mau mati, mau ambil pisau. Malaikat maut, aku protes, mereka curang. Ambil ini, nak. Kenapa diam saja? Cepat serang dia. Ambil ini. Malaikat maut, mereka curang, mereka curang. Chenmo meminta bantuan orang di luar. Meski aturan tak melarang. Tapi Hei, Kalian nekat. Hanya lihat untung di depan. Lupa bahaya di belakang. Tidak. Kita menangkan Xiaoman, Wang Erhu, dan Hasai sudah mati. Kita bisa pulang. Chenmo, terima kasih sudah balas dendam untukku. Tapi game ini belum selesai. Putaran berikutnya. Ayo kakek, kita selesaikan cepat. Bro, gue minta tolong, dia itu bokap gue. Bisa nggak lu? Siapa bro lo? Gue nggak peduli dia bokap lo atau bukan. Tujuan gue cuma satu, buat hidup. Lo belum pernah mati. Lo nggak bakal ngerti rasanya. Kayak tidur lama banget. Tapi bedanya, tidur kematian nggak bakal bangun lagi. Dan juga Chenmo, meski dia lepasin bokap lo, so what? Jangan lupa aturan mainnya. Tujuan akhir kita harus nemuin Xiao Guixi undercover. Tujuan akhir kita harus nemuin Xiao Guixi undercover. Tua bangka, udah mau mati masih aja. Santai banget lo. Tenang, gue langsung kirim lo ke akhirat. Dalam hati lo, seneng banget ya. Tua bangka, kok malah ketawa? Gue ngomong gini lo makin seneng ya. aku akan segera membunuhmu. Lalu pulang bersama anak dan menantuku. Tentu aku senang. Sayangnya, kamu baru hidup lagi sebentar setelah mati lama. Sudah harus tidur dan tak akan bangun lagi. Pak Tua, kamu gila ya? Siapa menantumu? Nona, jangan malu. Aku sudah tahu. Anakku. Dia suka kamu. Walau kamu suka maki dia.
Tapi diam-diam kamu suka juga kan? Ya kan, jangan malu. Aku sudah pengalaman. Aku paham. Benarkah Xiaoman? Bener palamu tuh. Dasar gila. Saya heran, kenapa yang selamat terakhir kalian berdua pikun dan kakek hidung belang. Hei. Kakek, kamu sombong banget ya. Barusan mau bunuh aku. Sekarang kalian anggap aku nggak ada ya. Kamu beneran pikun deh. Coba lihat diri kamu sendiri. Tubuhmu udah tua. Jalan aja, mau jatuh. Dengar ya, 1 jari aja aku bisa jatuhin kamu. Gampang banget. Bisa lepasin kartu hidupmu. Masih mau lihat mereka berdua pacaran ya? Kamu mimpi aja. Siapa itu Biao? Namaku bukan Biao. Aku bukan Biao. Namaku Sang Biao. Aku bukan Biao. Namaku Sang Biao. Oke, Biaozi. Hari ini aku mau ngomong sama kalian berdua. Seperti kata pepatah, suratan takdir selalu berputar. Takdir tak pilih kasih. Dulu kamu kenal Da Biao dan Er Biao. Walau akhirnya kalian jadi musuh, tapi kalian tetap satu geng. Semua penjahat buronan. Kematian kalian gak layak disayangkan. Biaozi, kamu pikir hari ini bisa bunuh aku? Aku jujur sama kamu. Hari ini aku nekat bertaruh nyawa. Aku akan mati bareng kamu. Aku akan kirim kamu ke neraka. Tua, kamu mau pakai tipu daya? Mau curi waktu saat aku lengah? Bikin aku nunda-nunda? Aku nggak akan kena jebakanmu. Aku mau cabut dulu tanda nyawamu. Lalu kirim anak dan menantumu menyusul kau ke alam sana. Aku bukan menantunya. Cepat cabut, ngapain bengong? Aku pinjamin nyalimu. Apa si tua ini benar-benar punya rencana? Udahlah, sekalian aja tuntaskan. Nggak peduli apapun. Jangan sok misterius, tua. Masih mau nipu aku? Aku nggak akan percaya omong kosongmu. Sang Biao, kamu bodoh. Dikasih 10 nyali pun, kamu tak berani cabut lencana nyawa ayahku, kecuali mau mati bareng. Siapa yang mau mati bareng dia? Lucu saja. Aku kirim dia ke neraka sekarang. Anjing bodoh. Jangan lupa aturan permainannya. Kalau tak bisa temukan mata-mata, akan mati. Baru saat kalian pastikan siapa aku dan teriak kamu mata-mata, baru lencana nyawaku boleh dicabut. Aku keluar. Orang yang kerasukan aku masih lanjut main. Kalau salah cabut, yang dicabut tidak keluar, tapi si pencabut yang keluar. Apa? Menang main. Jika tak temukan mata-mata tetap mati. Kalah pun tetap mati. Gimana mau main? Gak nemu mata-mata juga tetap mati. Siapa sebenarnya mata-matanya? Jangan-jangan kakek itu mata-matanya? Jangan-jangan kakek itu mata-matanya? Bego, hari ini kakek temani kamu main. Tak akan biarkan kamu mati semudah itu. Yang paling penting, kita nggak boleh terseret sama si sampah ini. Jangan sampai kebodohanmu bunuh kita semua. Ayo cepat terima kasih ke kakek itu. Dia udah selamatin nyawamu. Aku Biaozi emang nggak ngerti. Gimana tulis kata terima kasih? Tapi sekarang aku udah tahu. Aku nggak mau keluar dari game ini. Kamu mata-mata. Pintar banget kalian. Game ini makin seru. Bawa nyawamu ke sini, tua bangka. Kalau aku udah cabut satu name tag-mu, aku bisa cabut lagi kedua kali. Mau sembunyi di mana hari ini? Siap mati aja, tua bangka. Anak kecil, kenapa kau nyandung aku? Itu melanggar aturan game. Kita nggak ada musuh. Game ini nggak dihitung death. Aku mau ulang? Ada apa bodoh? Aku sudah bilang aku juga pemain game. Sekarang aku di tim dia. Biaozi keluar. Game selesai. Mana mungkin aku nggak terima. Kok aku bisa kalah sama orang tua ini? Putaran ini nggak valid death. Aku mau ulang? Aturannya tadi kurang jelas, Xiaoguai. Identitas undercover Xiaoguai ketahuan, nggak boleh main lagi. Biao keluar. Ya. Aku menang, ayah. Bagus. Xiaoguai, kita main apa lagi sekarang? Ayah, jangan bahas itu. Ayah, kenapa sih bahas itu terus? Selanjutnya, Xiaoguai, hari ini kamu udah banyak main. Udah nggak boleh main lagi. oke, Mama. Akhirnya permainan ini selesai.
Iya, akhirnya selesai. Xiao Guai mau traktir kalian es krim. Ini buatan Xiao Guai sendiri. Om harus coba nih. Xiao Guai ambilin buat Om. Om kasih buat kamu. Makasih Xiao Guai. Kalian ambil satu-satu ya. Ambil sendiri aja. Orang bilang habis musibah pasti ada berkah. Tapi nyatanya cuma sisa 1 es krim. Ternyata cuma tinggal 1 es krim di akhir. Padahal udah lama nggak makan es krim. Ayah mau yang putih. Ayah, kenapa makin tua makin kekanak-kanakan? Makan es krim aja pilih warna segala. Kok ada tulisannya juga? Maci. Xiaoman. Kamu sudah tahu dari awal kan? Waktu aku baru datang, kamu bilang aku harus hati-hati sama aturan main. Anak-anak, mereka tadi belum bilang permainannya selesai. Hitam itu lambang kematian di barat. Putih juga lambang kematian di timur. Hijau di mana-mana. Melambangkan hidup yang subur. Biasanya suruh kamu banyak belajar, kamu nggak mau dengerin. Sekarang nyesel kan? Belajar lebih rajin ya. Ayah, Aku umumkan, permainan kematian berakhir di sini. Sebagai satu-satunya pemenang, aku bisa kabulkan satu permintaanmu. kalian sebenarnya siapa? Kamu mau tahu info soal identitas kami? Kamu sengaja pancing aku ya? Apa iya? Katanya tadi bisa kabulin permintaanku, terus langsung pancing aku, biar buang kesempatan langka ini. Kalau aku nggak salah, apapun permintaanku, kamu pasti bisa kabulkan. Kamu memang pintar. Pantas kamu bertahan sampai akhir. Oke. Malaikat maut, sekarang aku minta segera hidupkan kembali Li Xiaoman, Zhang Xu, juga ayahku. Seperti yang kau mau. Barusan aku kenapa? Aduh, pinggangku. Sudah sesuai permintaanmu. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Aku belum selesai bicara tadi, aku juga mau kamu antar kami pulang dengan selamat dan beri tubuh sehat ke kami. Tentu saja. Semoga panjang umur, tak ada penyakit. Aman dari bahaya hal sedih, jauh dari kami. Oh iya, masih ada lagi. Cukup. Kalau kamu makin serakah, bagaimana kalau kita main lagi? Jangan, sudah cukup. Ini sudah cukup? Tadi kamu sedang membuat permintaan. Bodoh banget sih, kamu minta apa? Sia-siain kesempatan emas ini. Dia barusan minta aku hidupkan kamu. Tapi habis dengar kata-katamu, aku rasa permintaannya memang sia-sia. Chen Mo kamu. Xiaoman, aku sudah janji. Aku pasti akan bawa kamu pulang. Setelah pulang, kita akan... Siapa yang bilang kita? Dulu aku bilang janji jadi pacarmu itu nggak dihitung. Oke deh. Tapi kita bisa mulai dari teman dulu. Teman baik, kita semua teman baik. Gini aja, Karena kalian sudah main sama Xiao Guai. dan Om ini udah kasih kami hadiah, aku kasih ke kalian semua. Satu permintaan tiap orang. Beneran? Aku mau makanan enak nggak ada habisnya. Bro, jangan dong. Kalian terlalu sopan. Bayangin, aku cuma bawa ikan pas datang. Masa udah mau pulang? Masih minta sesuatu lagi. Gini aja. Keinginanku mulai sekarang. Semoga kalian selalu bahagia. Tapi habis ini jangan main game aneh kayak gini lagi. Xiao Guai masih kecil. Itu nggak baik buat dia. Li Xiaoman, terus keinginanmu apa? Aku mau Li Xiaoman, terus keinginanmu apa? keluarga malam ini makan di restoran buffet Bangzi. Kita berdua? Enggak. Kita bertiga. Kasih pelajaran ke bos muda ini. Tas saya tangkap pencuri. Tolong, tas saya. Berhenti, jangan lari. Sayang, hati-hati. Ada anak kecil. Keluarga, ini kesempatan langka. Nanti aku live tangkap pencuri. Cewek-cewek suka yang nyata. Sayang. Masih sempat tangkap pencuri? Aduh, suamiku.
Uang kita sekarang nggak habis-habis. Aku cuma mau terkenal. Ini kesempatan langka buat tambah followers. Nih, mesin ini buat kamu. Cepat, pergi sana. Oke deh, tetap di sini, jangan gerak. Teman-teman semua, jangan remehkan aku walau kurus. Dulu aku sendirian. Pernah lawan seluruh geng penipuan West Coast. Kamu diam di situ. Bro, jangan kejar lagi. Jangan dekati. Aku harus curi tas ini. Kalau enggak, aku mati. Tolong biarkan aku pergi. Taruh tasnya, lalu serahkan diri. Teman-teman, aku dapat dia. Kasih aku like dong. Gini aja, aku kasih semua uangku. Ambil aja pakai sesuka hati, mau beli apa, beli aja. Lepasin aku ya. Wah, kamu sekaya ini kenapa rebut tas? Bro, nggak ada waktu. Lepasin aku dong. Nggak bisa, semua kejahatan pasti dihukum. Jangan salahin aku kalau aku kejam. Selamat datang di neraka. Ayo kita main game mode bareng.